Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali dalam program Metro Highlight, program berita mingguan yang menyoroti berbagai peristiwa dalam sepekan. Pada Rabu dini hari, 200-an orang yang belum terungkap identitasnya melakukan aksi anarkis terhadap markas Polsek Ciracas di Jakarta Timur. Mereka membakar dan merusak barang-barang di areal Mapolsek Ciracas. Aksi anarkis massa ini juga mengakibatkan Kapolsek Ciracas terluka. Hingga kini pemicu aksi anarkis tersebut masih menjadi misteri. Ada dugaan aksi anarkis ini terhadap Mapolsek Ciracas terkait dengan insiden perkelahian dua anggota TNI dengan sejumlah tukang parkir pada 1 hari sebelumnya. Benarkah perkelahian di jalan ini berujung pada penyerangan simbol serta aparat negara? Polisi sudah menangkap 5 orang yang menjadi tersangka pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI. Namun para pelaku aksi anarkis terhadap Mapolsek Ciracas hingga kini belum teridentifikasi. Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mendesak siapapun pelakunya harus ditindak tegas. Dan pemirsa, bersama saya Vera Bahasuan, inilah Metro Highlight selengkapnya. Kalau ada aparat-aparat keamanan yang menyebabkan terjadinya hal itu, tindak dengan tegas, ada hukumnya. Pada Rabu dini hari, sekitar 200 orang melakukan aksi anarkis terhadap markas Polsek Ciracas di Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya menduga bahwa massa merasa kurang puas atas penanganan kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI di Ruko Ardinda, Cibubur. Dan hingga kini, identitas 200 orang pelaku aksi anarkis ini belum juga terungkap. Sekitar pukul 10 Selasa malam, suasana di depan markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur terlihat mencekam. Sekelompok massa berkerumun di depan Mapolsek Ciracas. Identitas mereka tidak jelas. Jumlah massa yang cukup besar memadati Jalan Raya Bogor, tepat di depan Polsek Ciracas. Akibatnya, lalu lintas di sekitar Mapolsek Ciracas macet hingga 500 meter. Yang bikin laporan saya bertanggung jawab. Salah satu pimpinan massa menyatakan mereka mencari pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI di Ruko Arundina, Cibubur beberapa waktu sebelumnya. Kita hadapi bersama-sama, saya yang tertua. Ya. Sekarang baris. Kalau memang mau nunggu Kapolres, ya tunggu tertib tapi. Oke, setuju rapi ya? Rapi. Rabu dini hari, kelompok massa yang tak teridentifikasi mulai berteriak. Massa yang sebelumnya berada di halaman Polsek merangsek masuk ke dalam, bahkan beberapa mencoba menuju ruang tahanan. Massa kemudian mulai membakar beberapa bagian Polsek Ciracas. Sejumlah petugas yang berada di dalam polsek pun terpaksa mengamankan diri ke pemukiman warga. Aksi anarkis ini juga menyebabkan Kapolsek Ciracas Kompol Agus Widartono terluka. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan CT scan baik kepala maupun abdomen dengan kontras. Hasil masih dalam batas normal, artinya nggak ada perdarahan di abdomen dan sebagainya. Sejumlah mobil yang sedang parkir di Mapolsek Ciracas ikut menjadi sasaran amuk massa. Salah satu korban aksi anarkis adalah mobil operasional unit kejahatan dan kekerasan yang kondisinya terlihat berantakan. Sebuah mobil operasional unit kendaraan bermotor juga menjadi korban amuk massa. Total 20 mobil rusak. Usai terjadinya aksi anarkis perusakan Mapolsek Ciracas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Aziz meninjau langsung lokasi penyerangan bersama Pangdam Jaya Majen TNI Joni Supriyanto. Ada sekelompok massa yang kita belum tahu berasal dari mana, yang mungkin tidak puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibubur sana, masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Kemudian dampak dari ketidakpuasan itu, sebagian massa tersebut yang kurang lebih 200 orang
Meringsek masuk untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan. Sudah diberi penjelasan sama Kapolsek dan Kapolres bahwa masih di dalam pengejaran, belum dilakukan penangkapan dan sudah diberi waktu, nanti dalam waktu 2x24 jam akan segera dikejar. Tapi mungkin karena masa tidak puas lalu mereka melakukan tindakan anarkis. Rabu pagi, lalu lintas di sekitar Mapolsek Ciracas terlihat sudah normal, sedangkan dalam kompleks Mapolsek Ciracas terlihat sepi. Akibat aksi anarkis massa pada Selasa malam, sebagian gedung utama Mapolsek terlihat terbakar hingga bagian atap. Namun ruang tahanan yang berada di bagian belakang Polsek lolos dari kobaran api. 7 tahanan Polsek dalam keadaan aman dan sehat dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Sejumlah kendaraan yang masih diparkir di halaman Mapolsek Ciracas ditutupi terpal biru. Hingga Rabu siang tidak terlihat penjagaan khusus di Mapolsek Ciracas pasca aksi anarkis Selasa malam. Yang terlihat adalah kesibukan petugas kebersihan membuang barang-barang yang hancur dirusak massa. Pagar Mapolsek Ciracas juga ditutup dengan papan agar tidak terlihat dari luar. Menurut Mabes Polri, kegiatan Polsek Ciracas telah kembali normal. Sudah difungsikan kembali, kemudian kendaraan-kendaraan patroli hari ini juga segera dimasukkan bengkel untuk diperbaiki dan bisa dioperasionalkan. Jadi kita operasionalkan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada penambahan personel Pak di Polsek Ciracas Pak? Tidak ada, ya, karena kondisi sudah sangat kondusif. Di dunia maya, sebagian warganet memberi dukungan moral terhadap Polri, sementara warganet lain berharap keharmonisan TNI Polri tetap terjaga. Sebagian lagi menuntut pelaku penyerangan Mapolsek Ciracas ditindak tegas. Dan ada pula yang bertanya-tanya, mengapa Brimob yang markasnya tak jauh tidak membantu saat Mapolsek dirusak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Highlight. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi insiden perkelahian antara 2 anggota TNI dan sejumlah tukang parkir diduga memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada aksi anarkis terhadap Mapolsek Ciracas. Diduga terkait insiden perkelahian, puluhan orang juga merusak sebuah rumah warga. Sesaat lagi. Pemirsa, kita tentu tidak dapat menerka-nerka siapa sesungguhnya identitas kelompok massa yang melakukan aksi anarkis terhadap Mapolsek Ciracas. Kita juga tidak dapat menerka-nerka apa motif mereka. Menko Polhukam Wiranto mengatakan jika dalam kejadian pembakaran Mapolsek Ciracas ada keterlibatan oknum dari TNI, maka harus ditindak tegas. Bila benar ada anggota TNI terlibat, akan seperti apa proses hukumnya? Dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro Highlight edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan, mewakili kru bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai 2 hari, Pak. Kelamaan, Pak. Kalau memang nggak mampu, serahkan kita, Pak. Kita tentu tidak dapat menerka-nerka siapa sesungguhnya identitas kelompok massa yang melakukan aksi anarkis terhadap Mapolsek Ciracas. Kita juga tidak dapat menerka-nerka apa motif mereka. Dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, kita harus menunggu hingga kasus ini diusut tuntas. Tentang kasus perusakan Polsek Ciracas, bahwa sampai saat ini pihak Kodam Jaya masih terus berkoordinasi secara intens untuk mencari tahu siapa pelaku atau massa yang melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas ini. Dan kita juga tidak bisa berkesimpulan terburu-buru, masih kita dalami terus. Apakah memang ada keterkaitan antara perusakan Polsek Ciracas dengan kejadian 1 hari sebelumnya, yaitu pemukulan terhadap anggota TNI. Kita fokuskan dulu mencari tahu siapa pelaku perusakan Polsek Ciracas ini, kemudian siapa provokatornya, dan apa motivasinya. Sementara yang mungkin bisa diinformasikan. Polisi pun belum dapat memastikan identitas pelakunya. Tim akan melakukan asesmen terhadap suatu peristiwa.